Halo Sobat Germanium, generasi milenial pencinta ilmu kimia. Kali ini saya akan menyajikan sebuah video pembelajaran dengan materi kesetimbangan kimia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Bibiana Rumilaran, NIM 1801060052, mahasiswi program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Video pembelajaran ini saya buat untuk memandu salah satu tugas pada mata kuliah Komputer untuk Kimia dengan dosen pengampu Pak Heru Kristianto, SSI, MPD. Adapun standar kompetensi dari pembelajaran kita kali ini yakni memahami kinetika reaksi kimia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Kompetensi dasarnya yakni kompetensi dasar 3.3, menjelaskan kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Adapun indikator pembelajaran kita kali ini yakni yang pertama menjelaskan pengertian kesetimbangan. Yang kedua, menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen. Yang ketiga, menjelaskan tetapan kesetimbangan. Yang keempat, menganalisis pengaruh suhu, konsentrasi, tekanan, dan volume terhadap kesetimbangan. Dan yang terakhir, meramalkan arah pergeseran kesetimbangan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yakni yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kesetimbangan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kesetimbangan homogen dan heterogen. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tetapan kesetimbangan. Yang keempat, siswa dapat menganalisis pengaruh konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume terhadap kesetimbangan. Dan yang terakhir, siswa dapat meramalkan arah pergeseran kesetimbangan. Nah, apa itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia merupakan reaksi bolak-balik yang mana laju reaksi reaktan dan produk sama dan konsentrasi keduanya tetap. Reaksi kesetimbangan kimia akan terjadi terus-menerus dan terjadi secara mikroskopis, sehingga kesetimbangan kimia sering juga disebut sebagai kesetimbangan dinamis. Nah, dari pengertian kesetimbangan kimia ini dapat kita simpulkan ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan kimia. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanan tetap. Yang kedua, reaksinya berlangsung terus-menerus dengan arah berlawanan. Yang ketiga, laju reaksi reaktan sama dengan laju reaksi produk. Yang keempat, terjadi secara mikroskopis. Dan ciri yang terakhir, konsentrasi produk dan reaktan tetap. Berdasarkan fasanya, kesetimbangan kimia dibagi atas dua macam, yakni kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Yang pertama, kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen merupakan sistem kesetimbangan yang komponennya mempunyai wujud yang sama. Contohnya, 2H2 gas tambah O2 gas dalam keadaan setimbang menghasilkan 2H2O gas. Dari persamaan ini terlihat bahwa fase dari setiap komponen sama, yakni berfasa gas. Yang kedua, kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan heterogen merupakan sistem kesetimbangan yang komponennya terdiri atas zat-zat dengan wujud yang berbeda. Contohnya, CO2 gas tambah H2O liquid dalam keadaan setimbang menghasilkan H2CO3 aqueous. Dari persamaan ini terlihat bahwa fasa dari tiap-tiap komponen berbeda-beda, di mana CO2 berfasa gas, H2O berfasa liquid, dan H2CO3 berfasa larutan atau aqueous. Selanjutnya kita akan bahas tentang tetapan kesetimbangan. Yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi.
Tetapan kesetimbangan konsentrasi adalah hasil kali konsentrasi produk berpangkat koefisiennya masing-masing. Biasanya tetapan kesetimbangan konsentrasi ini dilambangkan dengan K atau KC. Misalnya persamaan reaksi PA tambah QB dalam keadaan setimbang menghasilkan RC tambah SD. Dari persamaan ini dapat kita rumuskan tetapan kesetimbangan konsentrasinya sebagai berikut. Kc sama dengan konsentrasi A dipangkatkan Q dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan P dibagi dengan konsentrasi C dipangkatkan R dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan S. Adapun P, Q, R, dan S merupakan koefisien dari masing-masing komponen. Yang kedua, tetapan kesetimbangan heterogen. Pada sistem kesetimbangan heterogen, tetapan kesetimbangan hanya ditentukan oleh konsentrasi gas dan larutan. Jadi, konsentrasi padatan dan cairan murni tidak dituliskan ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Contohnya, CaO3 solid dalam keadaan setimbang akan terurai menjadi CaO solid tambah CO2 gas. Dari persamaan ini, yang hanya dimasukkan ke dalam tetapan kesetimbangan adalah CO2 gas, karena CO2 berfasa gas, sedangkan CaO3 dan CaO berfasa solid, sehingga tetapan kesetimbangannya menjadi Kc sama dengan konsentrasi CO2. Selanjutnya, tetapan kesetimbangan tekanan. Tetapan kesetimbangan tekanan adalah tetapan kesetimbangan yang berdasarkan tekanan parsial gas dan biasanya dilambangkan dengan Kp. Contohnya, Ea gas tambah Fd gas dalam keadaan setimbang menghasilkan Gc gas tambah Hd gas. Hingga tetapan kesetimbangan tekanannya dapat dirumuskan sebagai berikut. Kp sama dengan tekanan parsial C dipangkatkan G dikali dengan tekanan parsial D dipangkatkan H dibagi tekanan parsial A dipangkatkan E dikali dengan tekanan parsial B dipangkatkan F. Adapun G, H, E, dan F merupakan koefisien dari masing-masing komponen. Selanjutnya kita akan bahas tentang hubungan antara Kc dan Kp. Hubungan antara tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tetapan kesetimbangan tekanan dapat dijelaskan dengan sebuah persamaan sebagai berikut. Kp sama dengan Kc kali R kali T dipangkatkan delta N. Dengan keterangan Kp sama dengan tetapan kesetimbangan tekanan gas. Kc adalah tetapan kesetimbangan konsentrasi. R adalah tetapan gas dengan nilainya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. T adalah suhu dengan satuan Kelvin, sedangkan delta N merupakan selisih koefisien, yakni koefisien produk dikurang dengan koefisien reaksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama, pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Perhatikan persamaan reaksi kesetimbangan pembentukan molekul NH3 oleh molekul N2 dan molekul H2. Perhatikan tiap-tiap komponen yang ada pada sistem tersebut. Jika pada sistem tersebut kita tambah konsentrasi N2, maka molekul-molekul gas N2 dan molekul-molekul gas H2 akan saling melepaskan diri dan membentuk molekul-molekul NH3. Selanjutnya, jika pada sistem tersebut kita tambahkan molekul H2, maka molekul-molekul gas H2 dan molekul-molekul gas N2 akan saling melepaskan diri dan membentuk molekul-molekul gas NH3. Dari kedua fenomena ini dapat kita simpulkan bahwa jika pada suatu persamaan reaksi, konsentrasi dari suatu komponen kita naikkan atau kita tambahkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser menjauhi komponen tersebut.
Sedangkan jika konsentrasi dari suatu komponen kita kurangi, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah komponen tersebut. Yang kedua, suhu. Pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Berikut ini merupakan reaksi eksoterm pembentukan molekul NH3 dengan melepaskan kalor sebanyak 46 kJ per mol. Perhatikan tiap-tiap molekul yang ada pada sistem tersebut. Jika sistem eksoterm ini kita turunkan suhunya dengan cara didinginkan, maka molekul-molekul N2 dan molekul-molekul H2 akan saling melepaskan diri dan membentuk molekul-molekul NH3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada reaksi eksoterm, jika suhu diturunkan, maka reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk. Selanjutnya, jika reaksi eksoterm tersebut kita naikkan suhunya, maka molekul NH3 akan terurai menjadi molekul N2 dan molekul H2. Jadi kesimpulannya, pada reaksi eksoterm, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Berikut ini merupakan reaksi endoterm pembentukan molekul NO2 oleh molekul N2 dan O2 dengan menyerap kalor sebanyak 34 kJ per mol. Jika reaksi endoterm tersebut kita naikkan suhunya, maka molekul N2 dan O2 akan melepaskan diri dan membentuk molekul NO2. Jadi kesimpulannya, pada reaksi endoterm jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Selanjutnya, jika reaksi endoterm tersebut kita turunkan suhunya, maka molekul NO2 akan terurai menjadi molekul N2 dan molekul O2. Jadi kesimpulannya, pada reaksi endoterm jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Faktor yang berikut yakni tekanan dan volume. Ini merupakan reaksi kesetimbangan pembentukan molekul NH3. Bila tekanan ditambahkan, maka volume akhir akan berkurang, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih kecil. Dalam hal ini, jumlah koefisien reaktan adalah 4 dan jumlah koefisien produk adalah 2, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah produk dengan koefisien terkecil 2, yakni NH3. Hal ini terlihat pada sistem di mana terbentuk molekul-molekul N3, NH3 dari molekul-molekul N2 dan H2, sehingga volume akhirnya akan berkurang karena molekul-molekul dalam sistem tersebut juga berkurang. Nah, bagaimanakah jika tekanan kita kurangi? Jika tekanan dikurangi, maka volume akhir akan bertambah, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya paling besar. Dalam hal ini jumlah koefisien reaktan adalah 4 dan jumlah koefisien produk adalah 2, sehingga reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan yang memiliki koefisien paling besar yakni 4. Hal ini terlihat dari molekul-molekul NH3 yang akan terurai menjadi molekul-molekul H2 dan juga N2, sehingga jumlah molekul-molekulnya akan semakin banyak pada sistem ini, sehingga mengakibatkan volume dari sistem akan bertambah. Faktor selanjutnya adalah katalis. Katalis merupakan zat yang dapat mempercepat berlangsungnya reaksi tanpa tetapi tidak ikut bereaksi. Jadi pada akhir katalis akan diperoleh kembali. Pada sistem kesetimbangan, katalis akan mempercepat tercapainya kesetimbangan, tetapi tidak mempengaruhi terjadinya pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara meramalkan arah pergeseran kesetimbangan. Apabila ke dalam persamaan tetapan kesetimbangan, zat-zat hasil reaksi dan zat-zat reaksi yang dimasukkan bukan merupakan keadaan setimbang, maka harga yang diperoleh disebut quotient reaksi, QC.
Quotient reaksi merupakan perbandingan konsentrasi yang bentuknya sama dengan persamaan Kc. Adapun ketentuannya, yang pertama, jika Qc lebih kecil dari Kc, berarti reaksi akan berlangsung dari kiri ke kanan sampai dengan tercapai keadaan seimbang. Yang kedua, jika Qc lebih besar dari Kc, maka reaksi akan berlangsung dari kanan ke kiri sampai dengan tercapainya keadaan seimbang. Dan ketentuan yang terakhir, jika Qc sama dengan Kc, berarti reaksi dalam keadaan seimbang sehingga tidak akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Oke Sobat Kimia, sekian materi pembelajaran kita kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.